bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati abang saya, Dirjen Perikanan Budidaya, moderator Mas Didi, rekan-rekan jurnalis media, dan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak makan ikan lele, saya tidak akan bertele-tele. Mantap. Menjawab tadi pantunnya abang saya. Saya berarti nggak sesuai ya pantunnya ya, bertele-tele saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira 5 inisiatif melalui program Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami BPPSDM-KP sangat jelas dukungannya, yaitu dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui 3 fungsi yang dimiliki oleh BPPSDM-KP, yaitu fungsi pendidikan, fungsi pelatihan, dan peran penyuluhan. Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan saya kira sangat berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia kelautan dan perikanan di sektor kelautan dan perikanan. Tahun ini ada total sekitar 6.175 peserta yang mengikuti pendidikan vokasi di kelautan dan perikanan, di mana penerimaan tahun ini mencapai 2.040 anak pelaku utama, seperti anak nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pelaku pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 11 satuan pendidikan tinggi vokasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang didukung oleh 496 dosen profesional. Program studi yang ditawarkan meliputi bidang teknologi penangkapan, pembudidayaan perikanan, teknologi pengolahan hasil perikanan, hingga wisata bahari dan juga konservasi. Sebaran institusi pendidikan ini mencakup politeknik kelautan dan perikanan di berbagai daerah, mulai dari Sumatera di Dumai, Jakarta, Sidoarjo, Karawang, Wakatobi, hingga Bitung dengan kategori akreditasi unggul, baik sekali, dan baik. Selain memiliki politeknik, KKP juga mengelola Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Menengah yang merupakan pilar penting dalam mencetak tenaga terampil dan profesional di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini terdapat 5 sekolah usaha perikanan menengah atau SUPM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu SUPM Ladong, kemudian Pariaman, Kota Agung, Tegal, dan Waiheru di Ambon. Sekolah-sekolah ini menawarkan berbagai program keahlian seperti nautika kapal penangkapan ikan, teknika kapal penangkapan ikan, agribisnis perikanan air payo dan laut, serta agribisnis pengolahan hasil perikanan. Dengan jumlah 785 siswa dan didukung oleh 97 guru, SUPM terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan peserta didik. Selain itu, institusi ini telah diakui melalui akreditasi dari Ban PDM dengan peringkat seluruhnya dalam peringkat unggul, menegaskan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Melalui program ini, SUPM diharapkan dapat berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, siap bersaing untuk mendukung pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia maju. Pada tahun 2024 kita bisa lihat bersama bagaimana animo terhadap pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, di mana mencapai sekitar 5.580 orang. Sementara kuota yang tersedia itu ada sekitar 2.040 orang, menunjukkan rasio penerimaan 1:3. Dari total peserta yang dinyatakan lulus tersebut, terdapat 2.037 orang yang lulus. Berdasarkan distribusi gender, ada sekitar 66% merupakan laki-laki dan 34% adalah perempuan. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua peserta juga menarik perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar berasal dari latar belakang pendidikan SMA atau SMK. Selain itu, yang paling penting lagi adalah penghasilan orang tua, di mana peserta didik itu berkisar antara 1 juta sampai dengan 5 juta. Berdasarkan sebaran peserta didik berdasarkan wilayah, menunjukkan bahwa peminat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masuk dalam kategori yang terbanyak. Kemudian Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Yogyakarta. Peserta lulus terbanyak berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, Jawa Barat, serta Sulawesi Selatan. Dalam periode 2018-2024 kalau kita lihat kemana saja serapan dan berapa persen serapan daripada satuan pendidikan tersebut yang terserap di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja. Kita bisa perhatikan di sini bahwa
Dari akumulasi tahun 2018 sampai dengan 2024 ada sekitar 10.374 orang dengan tingkat penyerapan dunia kerja sebesar 8.419 orang atau mencapai 81,15%. Sebagian besar lulusan tersebut terserap di dunia usaha dan dunia kerja industri dalam negeri sebanyak 5.937 orang atau 70,52%. Diikuti sektor wirausaha sebesar 1.027 orang atau 12,2%, dan dunia usaha luar negeri atau di luar negeri sebanyak 864 orang atau sekitar 10,26%. Selain itu ada pula yang melanjutkan jenjang kuliah sebanyak 4,4%, dan juga non kelautan dan perikanan atau non KP sebesar 7,8%. Sedangkan pada tahun 2024 total lulusan mencapai 2.526 orang dengan tingkat penyerapan dunia kerja mencapai 1.726 atau 68,33%. Sebagian besar terserap di dunia usaha dunia industri dalam negeri yaitu sebesar 1.015 orang, diikuti dunia usaha dunia industri luar negeri sebanyak 325 orang atau 18,83%. Ada juga yang masuk dalam ASN, TNI atau Polri sebanyak 62 orang, wirausaha 182 orang atau 10,5%, yang melanjutkan kuliah sekitar 6,43% dan juga bekerja di non-KP sebesar 31 orang atau 1,79%. Angka ini menunjukkan efektivitas pendidikan vokasi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada ekonomi biru untuk kemajuan Indonesia. Saya kira selain meningkatkan serapan lulusan dan juga menerima peserta didik dari pelaku utama dalam rangka meningkatkan kapasitas internal kelembagaan, kami juga sudah mencetak beberapa guru besar vokasi yang tentunya memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun ini kami memiliki 6 profesor atau guru besar dari berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu sumber daya perikanan, ilmu teknologi aquakultur, dan juga ilmu penyuluhan ataupun pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka menjadi pilar utama dalam memastikan pendidikan vokasi terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga mampu mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi untuk mendukung ekonomi biru menuju Indonesia maju. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan jurnalis dan media, perlu saya informasikan bahwa ke depan 11 satuan pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bertransformasi menjadi kita sebut Ocean Institute of Indonesia. Saya perlu informasikan baru kemarin kami melakukan audiensi Menteri KP dengan Menteri Pendidikan Tinggi, dan kelihatannya Menteri Pendidikan Tinggi sangat mendukung untuk adanya transformasi 11 satuan pendidikan tinggi tersebut menjadi satu pendidikan tinggi yang kita sebut dengan Ocean Institute of Indonesia tersebut. Oleh sebab itu ini menjadi tugas kami di BPPSDMKP untuk segera mengimplementasikan, menyiapkan rencana kerja untuk transformasi tersebut. Terlepas dari pendidikan, program pelatihan vokasi kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah peserta pelatihan terus meningkat dari 12.120 orang pada tahun 2020 hingga mencapai 39.057 orang pada tahun 2024, melampaui target yang telah ditetapkan. Program ini didukung oleh 30 widya iswara, 82 instruktur, dan 223 tenaga kepelatihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam progres tahun 2024, pelaksanaan fisik tercapai 39.057 peserta dengan realisasi 104,69% dari target 35.713 peserta. Dari sisi keuangan telah direalisasikan anggaran sebesar 36,05 miliar atau 60,65% dari total target 59,6 miliar. Program sertifikasi kompetensi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan bertujuan memastikan kompetensi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan. Program ini mencakup diklat, ujian, dan sertifikasi pengukuhan
keahlian, serta sertifikasi keterampilan yang melibatkan berbagai jenjang keahlian seperti Ankapin 1 hingga ATN 1 hingga ATT 4 dan keterampilan lainnya seperti BST, AFF dan juga operator radio. Hingga akhir tahun 2024, sertifikasi yang telah diterbitkan ada sebesar 1.978 sertifikat kompetensi, 2.442 sertifikat awak kapal, dan 2.155 sertifikat non-awak kapal. Program ini berjalan sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 27 Tahun 2021, serta Permen KP Nomor 33 Tahun 2021, serta standar internasional IMO yang memastikan keselamatan dan profesionalisme tenaga kerja di laut. Dengan capaian ini, program sertifikasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, mendukung ekonomi biru, dan memastikan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan industri perikanan nasional ataupun global. Program pendampingan penyuluh pada tahun 2024 di sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat serta efektivitas penyuluhan berbasis data dan kebutuhan lokal. Total jumlah penyuluh yang berperan ada sebesar 4.133 orang yang terdiri dari 2.329 PNS, 657 P3K dan 1.100